Jaka, kalian kira aku akan memohon belas kasihan karena tak punya pekerjaan? Biar nggak ada kerjaan, tapi hidupku masih bahagia dan sangat beruntung punya Inur. Inur langsung tersenyum lebar mendengar ucapanku. Tentu aku menyanjungnya karena ia istri yang dapat dibanggakan, wajah terawat dan selalu wangi. Bahkan aku tak punya kerjaan, orang tuanya menyewakan kedai di pasar hingga kami masih bisa punya uang. Tak banyak sih, karena Inur yang memegang keuangan. Lah aku masih untung bisa makan dan minum kopi. Kadang uang hasil toko aku sisihkan 20.000 buat isi saku, tentu tanpa sepengetahuan Inur. Iya mas, dikiranya kita miskin hingga mengemis. Hei, apa kalian gak sadar uang membeli mobil dari mana? Setelah masih menyinggungku masalah mobilku. Ish, setelah bikin aku kesal aja. Kalian bukan pengemis, tapi pencuri, ucap Bayu terdengar panas di telinga. Ini juga, si Cacat sudah mulai banyak omong. Kamu bilang aku pencuri. Kamu nyadar nggak? Uang ini ibu yang berikan. Jika ibu marah, nggak mungkin kami disuruh ke sini. Seharusnya kamu ngaca. Kamu hanya lelaki cacat yang kebetulan bernasib baik hingga punya kerjaan lagi. Lalu aku alihkan pandangan ke Setelah. Kamu juga nyalain aku atas perbuatan dosamu. Jika takut dicap pelakor, jangan tidur sama suami orang. Rasanya tak tahan, Setelah dan Bayu menyerangku seolah aku bukan kakak mereka. Rasa hormat pun tak ditunjukkan. Aku kesal dan marah. Mereka bersikap mentang-mentang setelah aku tak punya kerjaan lagi. Aku tuh kasihan padamu Setelah. Udah tidur dengan suami orang, sekarang hamil anak haram. Untung kami bersedia menutupi aibmu. Tapi tidak semuanya gratis dong, kata Inur yang sangat aku setujui. Bukan urusanmu. Pergi dari sini. Nafas Setelah seperti sesak berteriak mengusir Inur. Kalau bukan ia lagi hamil, sudah aku tampar mulutnya. Sudah Jaka, sebaiknya kalian pergi saja, nanti kita bicarakan lagi. Bu, kami kesini lantaran ibu. Tapi gini cara mereka memperlakukan kami. Sudah, nanti kita bicarakan lagi. Ibu sepertinya tak ingin memperpanjang masalah. Bahkan yang terlihat seperti takut dengan Setelah. Apa karena ia punya uang banyak hingga ibu tunduk? Sebaiknya aku bawa Inur pergi dari sini. Mana tahu ibu bisa memenuhi permintaan kami hingga aku nggak usah repot cari uang. Loh, mau kemana Nur? Kok cantik amat? Tanyaku melihatnya menenteng tas dan sudah berdandan cantik dengan rok yang ngepas body. Ada acara alumni kampus. Aku ditunjuk sebagai panitia, Mas. Lumayan, dapat tambah uang saku, jawab Inur, lalu mulai duduk dan memakai sepatu hak tinggi, mirip dandanan selebritis. Kamu hebat ya, jadi panitia pun bisa dapat duit. Tak hentinya aku memuji Inur. Aku beruntung memilikinya. Yah dong mas, masa udah tamat sarjana tetap on. Tenang aja mas, entar ada sisa makanan dari acara akan aku bawa pulang. Ya Tuhan, aku sangat beruntung sekali. Inur sangat pengertian hingga ia masih memikirkan aku. Jagain Zilan ya mas,
Aku udah siapkan susu formula di atas kulkas. Ntar kamu seduh aja sama air. Lagi, Inur memperbaiki bedaknya yang sudah terlihat rata, hingga kulit wajahnya semakin putih glowing. Nggak lama kan Nur? Kasihan Zilan, minum susu formula terus. Aduh mas, Zilan udah nggak nyusul lagi sama aku. Jadi kapanpun aku keluar rumah, nggak masalah kok. Hahaha, kan belum setahun Nur. Tentu aku tak suka karena anakku pasti masih butuh ASI. Mas, ini juga demi menjaga tubuhku agar tidak kendor. Kamu kan tahu sendiri biaya perawatan itu mahal. Untuk menghemat biaya, ya gini aja mas. Toh aku bisa cari kerja juga. Masa aku kalah sama Rina yang hanya tamat SMP. Inur bangkit dari duduknya. Oh iya ya, kamu istriku paling pintar. Tak salah aku memilihmu, pujiku lagi sambil mencubit mesra hidungnya. Inur tersipu malu hingga mukanya memerah. Aku suka melihatnya. Sambil menggendong Zilan, aku buka toko. Pagi ini lumayan ramai. Para ibu-ibu membeli celana dalam. Ada yang 10.000 maupun yang termahal 30.000 satu helai. Namun yang paling laris adalah yang 10.000. Ya, namanya emak-emak kelas bawah, mana mampu beli yang mahal. Apalagi ini hanya celana dalam yang terletak di dalam, bukan buat dipamerkan. Mas, yang itu harganya berapa? Tanya seorang ibu-ibu berbadan gemuk sambil menunjuk ke dalam etalase yang sudah terpampang bermacam celana dalam yang juga sudah terlihat rapi. Oh, yang ini 115.000 bu, jawabku sambil mengeluarkan satu helai celana dalam yang ditunjuknya. Ukuran XXL ada, tapi harganya lebih mahal dikit bu. Berapa? 18.000, jawabku. Ya, kok mahal amat? 16.000 aja ya, tawar ibu itu. Ya ukurannya lebih besar, ya harganya segitu bu. Apa ibu itu tak nyadar ukurannya hingga memakan kain banyak? Main tawar lagi. Kalau mau yang murah, jangan punya badan segede gajah dong. Sabar. Ya udah, 17.000. Kalau nggak mau, nggak jadi deh, ucap ibu itu. Ya udah deh bu, mau berapa banyak? Satu aja, jawabnya, sambil memperbaiki jilbab yang melilit di lehernya. Namun yang paling sulit dari tadi itu yang aku lakukan adalah bernafas. Bau ketek ibu ini menyengat. Apa ia tak pakai parfum atau deodoran? Aku pastikan suaminya tak betah lama-lama. Bentar ya bu, ucapku, lalu memasukkan celana dalam itu ke kantong kresek. Hanya satu, kok main tawar pula. Dasar, ini ibu-ibu perhitungan. Beginilah jika Inur bepergian. Aku menjaga toko kecil ini sambil menggendong Zilan dengan kain penggendongan yang sudah disiapkan. Untuk masalah isi perut, tinggal pesan aja di warung nasi depan toko ini. Namanya juga di pasar. Asal ada uang, semua kebutuhan pasti ada. Ini sudah untung karena aku tak punya kerjaan. Tapi Inur dan orang tuanya masih mau memodali usaha ini. Sudah jam 5 sore, aku bersiap-siap menutup toko. Tentu Zilan tak lepas dari gendongan. Hanya saja Inur tak kunjung datang. Katanya acara hanya hingga jam 3. Lama-lama begini capek juga. Ternyata mengurus anak itu sulit.
"Inur udah pulang mah?" tanyaku sambil meletakkan Zilan di buayan. "Loh, emangnya ia nggak ke toko?" Mama mertua balik bertanya. "Enggak bu, aku kira ia udah pulang. Mungkin banyak acara." Lalu mama mertua berlalu keluar, cuek tanpa menyalahkan anaknya lama di luar rumah. Ada rasa tak enak karena Inur tak menjawab ponselku. WA pun tak dibaca. Sambil rebahan, aku bermain ponsel menghilangkan rasa jenuh. Buka FB dan melihat beranda teman-teman. Kadang aku iri melihat teman-teman kuliah dulu yang sudah sukses sekarang. Dengan bangganya mereka memajang foto memakai seragam PNS, dan ada juga yang sudah sukses jadi pengusaha. Lah aku sudah di PHK dan kini jualan pakaian dalam wanita di toko kecil. Untuk menghilangkan rasa jenuh, aku pun mulai menyapa gadis-gadis cantik dan seksi di FB. Mumpung rumah lagi sepi dan anakku sudah tertidur, aku juga mencoba video call mengajak kenalan. Ini hanya dunia maya, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Wah, cantik, dan batinku girang karena si wanita itu bersedia mengirim foto yang hanya memakai pakaian renang. Ya, namanya juga bukan wanita dari Indonesia. Lumayanlah buat hiburan. "Bang, kirimkan adik pulsa dong." Sebuah pesan messenger masuk dengan nama akun gadis kesepian. "Kapan kita bisa bertemu sayang?" balasan messenger dariku. "Abang bawa mobil kan? Adek nggak bisa kena matahari. Takut hitam ya?" "Abang tahu aja. Lagian kalau suami adek tahu kan berabe." "Oh, udah bersuami ya?" "Baru satu bang. Hehehe." "Wah, kalah nih. Abang satu aja belum." Aku mulai menggombal. "Jaka, ntar angkatin galon ini ke dapur." Tiba-tiba papa mertua sudah berdiri di ambang pintu. Secepatnya aku tutup messenger sebelum ketahuan. "Iya pak," jawabku terpaksa. Lah ia punya badan berotot dan bertato, masa angkat galon aja nggak bisa? Untung iya papa mertua, kalau tidak sudah aku cabut bulu hidungnya. Terpaksa aku angkat galon menuju dapur. Berat karena aku jarang melakukannya, tapi terpaksa daripada diomelin mertua. Aku kembali rebahan, tentu buka FB lagi. Namun aku fokus melihat siaran langsung yang lewat beranda. Iseng lihat, ternyata itu siaran langsung seorang wanita menggerebek suaminya di dalam mobil. Astaga, pasti sangat malu. Apalagi si wanita selingkuhan sembunyikan wajahnya di balik jaket. Wah, seru nih. Si istri hebat karena ia menampar si suami pakai sendal. Terus si wanita selingkuhan suaminya berusaha memperbaiki roknya, meskipun mukanya masih tertutup. Jadi penasaran, secantik apa itu wanita kok suaminya tega selingkuh. Aku lihat si istri juga masih cantik. Yang lebih parahnya, mobil itu sudah dikerumuni beberapa orang. Ibarat sebuah tontonan, ada yang tertawa melihat ekspresi suami mati kutu, dan ada yang geram melihat si wanita selingkuhan karena terjadi aksi tarik-menarik jaket agar bisa melihat wajah wanita itu. Namun, loh, kok aku rasanya mengenal wanita itu? Aku kembali fokus melihat wajah wanita itu karena jaket yang menutupi wajahnya sudah terlepas. Dan dengan jelas bisa aku lihat wajahnya serta baju yang dikenakannya. Astaga, Inur, mataku membelalak dengan jantung berdetak panas. Wanita selingkuhan suaminya adalah istriku yang minta izin keluar rumah
untuk menghadiri acara reunian? Tidak, ini pasti mimpi atau aku salah lihat. Namun bisa terdengar jelas jika penggerebekan itu menyebut nama Inur. Bermacam umpatan keluar dari mulut wanita itu untuk Inur. Rasanya hatiku hancur. Inur selingkuh. Apakah ini tujuannya? Tidak mau menyusui anak kami lagi agar tubuhnya masih terlihat bagus. Ternyata Inur lebih parah dari Stella. Ia menuduh Stella pelakor. Lah dia sendiri apa? Bahkan Inur juga pernah menuduh Rina selingkuh. Namun justru Inurlah yang terbukti selingkuh. Aku bisa gila memikirkannya. Istri yang aku sanjung dan sangat aku percaya ternyata wanita. Bersambung.